mempersulit untuk bertemunya mereka, baik sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Jadi mereka sepakat untuk mengasuh bersama dan berjanji juga akan membesarkan secara baik sampai dewasa. Hartogono mungkin ada kesepakatan. Mengenai hartogono ini sampai sekarang di dalam gugatan juga kita tidak masuk di dalam gugatan dan tidak pernah dibahas. Jadi seperti saya bilang tadi, dari masalah anak diasuh bersama dan juga mengenai harta bersama ataupun hartogono ini tidak ada di dalam gugatan kami. Kita bicarakan itu di luar gugatan, di luar pengadilan. Kesepakatan nafkah tidak, mereka masalah nafkah sudah dibicarakan sendiri. Oke. Oke, next. Ini kemajuan lagi. Baru keringat dingin, sekarang keluarnya udah keringat hangat. Sehat bang. Virgon gimana bang? Oke. Untuk mengenai kasus perkembangan klien kami, gitu ya. Perbodan dulu. Oke bang, udah lewat. Oke. Untuk mengenai perkembangan case klien kami, Virgon, itu kita sudah mendaftarkan surat kuasa baru, di mana kemarin kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa ada gugatan baru dari pihak sana, di mana hari Rabu kemarin kita daftarkan surat kuasanya. Jadi kita tinggal nunggu panggilan dan kita akan membaca atau mempelajari isi dari gugatan yang sudah didaftarkan. Kemudian rencana kita dalam waktu dekat ini juga akan membuat laporan polisi. Sekarang kita lagi mengumpulkan bukti-bukti dan juga beberapa saksi yang sudah kita pelajari hampir sekitar seminggu. Insya Allah ke depan kita akan segera melakukan laporan polisi. Laporan polisinya terkait apa bang? Nanti kita biar nanti, karena masih dalam proses kita pelajari bersama tim dan juga bersama klien kami. Bang, bicara perubahan, ada perubahan apa aja Pak? Gugatannya? Kita tidak ada perubahan karena kan sebelum kita kemarin memasukin, rupanya sudah mereka mengajukan duluan. Jadi kita tinggal menunggu apa isi dari gugatan mereka dan kita nanti akan menjawab, dan juga kita akan segera mempelajari isi dari gugatan tersebut. Yang pasti sampai sekarang klien kami masih tetap ingin hak asuh anak atau perwalian itu jatuh kepada klien kami Pak Firgon. Bang, itu dimasukin gugatan juga bang? Nanti kita lihat dulu isi gugatan dari sana, apakah ada isinya gugatan perwalian anak dari sana, dan kita juga akan mengajukan juga permohonan untuk permintaan perwalian kepada klien kami. Bang, di sana pihak sana mempertanyakan bang. Sendiri ke Virgon itu gimana? Udah termasuk kayak misalnya nafkah segala macam itu tanggapan? Itu kan kita belum lihat isinya karena kan kita baru mendaftarkan hari Rabu kemarin ya. Jadi kita menunggu isi dari gugatan. Kita nanti sebagai kuasa hukum akan menerima isi dari gugatan tersebut. Kita akan terima secara resmi dan kita akan pelajari. Kemudian nanti pada saat sidang pertama pasti ada acara agenda mediasi, kemudian kita diberikan waktu untuk menjawab gugatan tersebut. Nanti setelah kita mendapatkan, kita akan informasikan ke teman-teman pada saat nanti di sidang pertama. Bang, dari pihak sana mengatakan dari pihak Virgon ini tidak ada keseriusan untuk menggugat karena awalnya kesepakatan mengasuh anak, terus tiba-tiba sekarang meminta hak asuh anak. Tanggapannya gimana Bang? Tanggapannya intinya dari klien kami yang tadinya mungkin dia berharap bisa diasuh bersama, ternyata klien kami mempunyai keputusan yang sudah direncanakan ataupun juga mungkin sudah dibicarakan dengan pihak keluarga besarnya. Mereka ingin untuk meminta hak perwalian anaknya itu diasuh penuh kepada klien kami. Jadi, Bang, benarkah alasan agama menjadi keinginan Virgon mengasuh anak bang? Karena ada perbedaan agama bang? Pengajaran agama? Mengenai itu saya tidak mau memberi
komentar karena kita lebih fokus dalam proses persidangan nanti. Mengenai isi daripada apa-apa itu kan semua sifatnya tertutup ya, karena kan itu sidang proses perceraian itu nggak ada yang boleh masuk. Jadi kita masih fokus untuk menunggu isi dari gugatan dan menunggu panggilan resmi dari pihak pengadilan. Kalau laporan polisinya kemarin berkaitan dengan Inara melaporkan Firgon soal misalnya pencemaran nama baik itu karena sudah dilaporkan Inara. Intinya kalau laporan polisi itu kami masih melengkapi bukti, melengkapi saksi, tapi sudah ada beberapa gambaran, sudah ada beberapa konstruksi hukum yang sudah kita pelajari dan sudah lebih yakin klien kami akan melaporkan. Tinggal menunggu waktunya, insya Allah minggu depan. Bang, tapi kabarnya Firgon meminta damai itu benar nggak sih, Bang? Kepada pihak sana gitu terkait tuntutannya. Kalau sejauh ini kan dari awal kalau kita mau berpisah secara baik-baik, musyawarah mufakat memang sudah kita pernah tawarkan, tapi kan dari klien kami akhirnya sekarang mengambil keputusan bahwa dia ingin meminta hak perwalian penuh terhadap kedua anaknya itu kepada dia selaku ayahnya. Jadi kita akan memperjuangkan itu. Tapi alasannya apa sih Bang? Dari mungkin dari Firgon atau dari keluarga besar sendiri sehingga minta perwalian itu? Nanti alasannya akan kita sampaikan di dalam proses pengadilan pada saat di pengadilan agama. Jadi saya nggak boleh menyampaikan di sini karena sifatnya proses perceraian itu sifatnya tertutup. Jadi kami tidak boleh menyampaikan dan tidak boleh disampaikan di situ. Bang, Ada tanggapan? Anaknya ulang tahun, Bang. Kemarin kan anaknya ulang tahun. Firgon sendiri komunikasi nggak sih? Sempat cerita nggak? Kemarin sih aku belum ngobrol ya soal itu ya. Nanti coba aku tanya deh. Belum sempat ngobrol. Soal lepas nikah ada komentar dari Firgon? Apa? Soal lepas cadar ada komentar dari Firgon? Belum. Kemarin belum ngobrol ke situ karena saya 2 hari hampir 3 hari bed rest di rumah karena nggak enak badan. Jadi baru hari ini mau ketemu klien kami Mas Firgon. Bang, ada rencana Firgon nanti di persidangan mediasi datang? Masih hadir. Justru saya sudah sampaikan pada saat sidang pertama dia harus hadir dan menyampaikan kepada majelis hakim bahwa dia serius dan harus menunjukkan bahwa dia ingin meminta anaknya di perwaliannya terhadap klien kami. Karena kan nanti pada saat sidang pertama kalau dua-duanya hadir pasti akan ditunjuk hakim mediasi. Di luar hakim yang menyidangkan, nanti di hakim mediasi tersebut pada saat kita melakukan mediasi ada yang namanya hakim mediator, itu akan bertemu mereka berdua. Nah, saya menyampaikan ke klien kami supaya menyampaikan apa dan keinginannya. Rencananya tanggal berapa dan hari apa, Bang? Belum tahu, kita belum dapat panggilan. Oke bang. Apakah memang ada kaitan dengan ibunya Firgon kan juga bisa kaitan dibully juga sama netizen? Apakah mengenai hal itu nggak sih? Bukan, laporannya pokoknya nanti deh setelah kita sudah matang dan sudah pasti dan bukti dan saksi juga sudah lengkap, nanti baru kami sampaikan pada saat membuat laporan. Tapi ada tanggapan nggak dari Firgon soal ibunya sendiri? Belum bicara soal itu, lebih fokus kepada yang kita mau laporkan. Berarti untuk panggilan laporan dari Inara soal gugat cerai dengan gugat pernikahan belum ada ya? Kalau laporan yang di Polda yang kami tahu klien kami juga dilaporkan, ada 2 yang dilaporkan oleh pihak. Kami belum terima panggilannya karena belum ada panggilan kepada klien kami di kami, jadi kita juga belum dapat informasi. Tapi yang pasti klien kami akan kooperatif, bila mana ada panggilan resmi kita akan hadir dengan baik. Klien kami sudah kita akan hadir di proses. Oke bang. Tapi Firgon udah tahu ya laporan. RK gimana bang? RK napas dong. Ronde 3. Bang, RK gimana bang? Dulu. Napas dulu, napas. Ronde 3. Ngopi dulu bang, santai. Tuh teh manisnya mana? Udah sehat berarti. Dia udah sehat berarti. Udah mau sehat bang. Bagus sih suaranya kelihatan. Bagus juga Bang. Berarti masih bang. Udah kita bagus jadinya sehat. Nah, ini ada dikit boleh bang, kiri dikit bang. Elan cepet lang. Tisunya di tengah. Bang, maju dikit boleh, Bang? Lu munduran dikit dong, panas banget. Ini gimana tadi diterik ya? Ntar suaranya nggak kedengeran. Jauh. Oke. Tunggu tisu. Tunggu anduk.
Bang Fadlinya kemana bang? Katanya ngungsi. Ntar paling lu di ini ambil ini nih ajang bakat nyanyi. Siapa tuh warnanya? Le, sini Le. Mas Wawan. Oke. Mas Wawan apa Ariel Noah? Episode 3. Episode 3. Kayak ditayangin aja besok. Ih besok Pak. Awas lu tiga-tiganya nggak ada yang tayang loh. Ayam. Tahu banget lagi. Yang lagi live ya. Banyak nih yang live ya Bang. Le bang, Reuters nih bang. Yang lagi live ya. Oke, kloter selanjutnya. Bang KH live nih bang. Reuters bang, Reuters nih, live nih Reuters. Bang maju lagi. Bang ini live bang. Oke, terkait Rebecca Klopper bagaimana bang? Ya, oke. Terkait Kenceng, klien Bang. kami, RK, kami membenarkan bahwa saya, Mas Tis dan Bang Purba sudah menerima kuasa secara resmi, dan kemarin per hari Senin kami sudah membuat laporan, di mana laporan tersebut kemarin mungkin sudah dirilis. Jadi kami menyampaikan bahwa kami memang sudah melaporkan secara resmi dan sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum dari RK. Keras bang. Kemudian kami juga menjelaskan bahwa Mas Fadli juga sudah berkomunikasi dengan saya dan sudah menyampaikan juga, dan saya juga akan menyampaikan bahwa yang ada di video tersebut bukan Mas Fadli. Gitu. Artinya pria lain bang, bukan Mas Fadli ya? Ya, mengenai itu sudah kami serahkan buktinya kepada pihak kepolisian, jadi yang berwenang untuk menjelaskan siapa dan apa isinya di situ adalah dari pihak kepolisian. Tapi kami juga menghimbau untuk oknum-oknum di media sosial yang masih melakukan ataupun juga menyebar, kami harap mohon jangan memberikan lagi atau menyebarkan lagi, karena kami sudah membuat laporan secara resmi ke pihak kepolisian. Bang, tapi RK ngakui nggak sih bang? Di dalam video tersebut perempuannya Rebecca atau BK mengakui berarti bang? Mengenai itu saya tidak boleh menjawab dan tidak berwenang menjawab, karena seperti saya sampaikan, kita secara resmi sudah melaporkan pada hari Senin. Bila mana ada informasi ataupun pertanyaan terkait dengan siapa dan isi tersebut, silakan ditanyakan ke pihak kepolisian. Tapi kalau saya jelaskan lagi bahwa untuk yang tadi ditanyakan apakah itu Mas Fadli atau bukan, itu bukan Mas Fadli, jadi bukan putranya Pak Haji Faisal. Bang, RK melaporkan sebagai apa bang? Benar video lama atau Video lama atau baru bang? Videonya itu nanti kalian bisa tanyakan lah, saya nggak boleh menyampaikan terlalu banyak karena sudah kami laporkan ke pihak kepolisian, jadi silakan menanyakan kepada pihak yang berwajib. Tapi kondisinya Rebecca setelah viralnya video itu saat ini seperti apa bang? Kondisinya masih menenangkan diri, tapi kalau dalam kondisi kesehatannya alhamdulillah baik, tapi ya cukup inilah minta waktu untuk menenangkan diri, jadi saya juga belum sempat bertemu dan hampir 3-4 hari ini. Tapi kalau misalnya Fadli saya masih sering komunikasi. Impactnya ke Fadli gimana? Ini kan juga kayak banyak juga yang menunjuk Fadli ya ibarat. Jadi impactnya ke Fadli juga gimana bang? Ya tadi setelah telepon Mas Fadli menyampaikan bahwa kalau disampaikan bahwa itu bukan beliau, itu aja sih. Bang, dari soal kemiripannya itu gimana bang? Bukan Fadli. Nah, sementara Fadli kan kekasihnya Rebecca, gimana apa sikap Fadli sendiri terhadap video itu kan bukan Fadli karena, tapi diduga itu perempuannya Rebecca. Fadli gimana, menerima nggak sih bang? Ya intinya klien kami tadi berpesan Mas Fadli minta mohon doanya yang terbaik buat dia dan minta dukungannya supaya dia juga kuat dalam menjalankan proses itu. Dan yang pasti seandainya nanti pun klien kami Mas Fadli juga diminta keterangan oleh pihak kepolisian, akan kooperatif dan hadir untuk memberikan keterangan. Bang, dari laporan polisi ada inisial FF dan LL sebagai saksi. Apakah FF itu benar Fadli dan LL itu siapa bang? Tanyakan ke penyidik aja soal itu, karena kami sudah menyerahkan proses hukum ini ke
pihak kepolisian, tapi yang pasti bila mana klien kami Nafali diminta ataupun secara resmi dipanggil akan kooperatif dan hadir untuk datang ke pemeriksaan. Mas Andi, RK melaporkan sebagai apa, Bang? RK melaporkan si penyebar itu sebagai apa? Korban dong atau apa? Sebagai korban. Korban. Bang, kalau memang RK bukan pelakunya, kenapa tidak ada coba upaya untuk klarifikasi, Bang, secara terbuka, Bang? Nanti yang penting kan sekarang kita udah membuat laporan dulu mengenai klarifikasi, nanti kita lihat setelah proses ini berjalan. Tapi memang ada rencana untuk klarifikasi maaf. Belum. Ini kan baru mau ketemu lagi hari ini. Oke. Bang, BK-nya sendiri ada rasa takut seperti apa sih, Bang? Ya takut mungkin itu benar itu dia atau mirip. Ini kan ada juga yang memprediksi bahwa baju yang dipakai saat itu sama kan dengan baju yang pada di akun-akun sosial medianya dia gitu. Ya sekarang kan kami sudah sampaikan bahwa kita semuanya untuk permasalahan klien kami RK, beliau sudah menyerahkan secara resmi ke kami dan kami juga sudah membuat laporan polisi secara resmi di hari Senin kemarin. Untuk proses hukumnya mereka akan kooperatif bila mana ada proses pemeriksaan dan juga saksi-saksi yang namanya ada di situ akan hadir. Kemudian untuk mengenai soal siapa dan isinya itu sudah kami tidak mau menyampaikan karena kembali lagi kami sudah menyerahkan kepada pihak polisian. Jadi kami nggak boleh juga atau mendahului keterangan yang kami sampaikan, hanya ini aja. Bang, bener Bang, ada pelaporan 3 bulan yang lalu, Bang. Aku nggak tahu, aku belum mendalami itu. Kan ini videonya viral, ada dampak olah pekerjaan Samarinda sendiri nggak sih di dunia entertainment? Itu yang itu ya Bang, gimana? Apa? Dampak buat karirnya di entertainment. Aku belum ngobrol panjang karena baru ketemu sekali doang waktu itu hari Senin. Bang, tapi masalah yang laporan 3 bulan yang lalu itu benar nggak sih, dan katanya udah ditahan itunya ituan. Aku nggak tahu soal laporan itu, tapi setauku yang kami laporkan hanya yang hari Senin itu yang kami tahu. Kalau untuk yang sebelumnya ada 2 kali saya harus menanyakan dulu karena belum ada cerita itu ke saya. Ada 2 kali pelaporan gitu. Iya. Oke. Bang, ketika buat laporan apakah ditemani oleh RK sendiri langsung buat laporan? Tidak. Atau bersama FF? Jadi kita kebetulan Bang Burga yang mendapatkan kuasa, jadi yang melaporkan ke Barreskrim. Yang diserahkan apa aja? Sementara masih bukti baik secara tertulis dan juga capturean. Bang, kejadiannya kapan sih Bang itu beredar katanya di bawah umur dan apa katanya? Udah. Oke. Bang, tapi saksi itu maksudnya seperti apa Bang? Saksi-saksinya? Spot. Kan ada capturean sama saksi-saksi Bang. Belum lah, nanti lah. Bang, berarti orang yang dilaporkan masih ada hubungan sama BK nggak? Mungkin pernah berhubungan sama BK. Bang, tapi Bang. Bang, tapi Bang. Mas Fadli sendiri Bang Sandi mana, Bang? Tapi Bang. Bang, tapi Bang kemarin waktu laporan ditemani sama Enggak, kita doang. Bang, mereka pernah Katanya nanya membenarkan laporan doang. tapi kalian ada nggak sih? Dia di video itu dengan kondisi sadar atau? tapi seyakin apa BK Oke, demikian laporan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan.